Mengapa kemenyan menjadi persembahan penting untuk Yesus? Dalam kisah 3 orang Majus yang mencari raja orang Yahudi yang baru lahir, ada 3 hadiah yang mereka bawa. Hadiah tersebut dipersiapkan oleh orang-orang Majus bukan tanpa tujuan, karena ketiganya menjadi perlambangan penting bagi Sang Mesias. Emas menjadi lambang keagungan Yesus sebagai raja, kemenyan sebagai lambang keagungannya sebagai imam agung, dan hadiah ketiga yaitu mur menjadi lambang pengorbanan dan penebusan dosa yang kelak akan dilakukan Yesus. Dari 3 hadiah orang Majus tersebut, kali ini fakta Alkitab akan khusus membahas tentang kemenyan. Bagi orang Indonesia sendiri, kemenyan bukan hal asing, karena menjadi bagian dari ritual keagamaan dan kepercayaan di negeri ini. Namun, mengapa kemenyan juga menjadi hal penting di Alkitab? Mari kita ikuti pembahasannya dalam fakta Alkitab kali ini. Kemenyan telah menjadi sarana penyembahan dan juga pengobatan di wilayah Timur Tengah sejak ribuan tahun lamanya. Di Mesir, kemenyan bisa ditemukan juga sebagai bagian dari proses mengawetkan mayat. Bentuk asli dari kemenyan seperti kristal dan berwarna keputihan. Penggunaan kemenyan bisa dalam bentuk dihancurkan menjadi bubuk dan dibakar, atau menjadi bagian dari berbagai campuran rempah yang kemudian menjadi minyak wangi-wangian. Dalam Alkitab, aturan tentang penggunaan kemenyan ditulis dalam Keluaran 30 ayat 34. Di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat campuran wangi-wangian yang salah satunya adalah kemenyan yang tulen atau murni. Ukupan wangi-wangian tersebut sangat khusus untuk prosesi ibadah, dan penggunaannya pun tidak boleh sembarangan, tidak boleh digunakan sebagai parfum. Yang menarik, kemenyan merupakan bubuhan untuk persembahan sajian berupa gandum dan minyak yang dibubuhi oleh kemenyan. Hal ini harus dipersembahkan oleh imam keturunan Harun, sebuah korban yang maha kudus bagi Tuhan. Imamat 2 ayat 1-2. Namun dengan jelas di Alkitab menyatakan bahwa korban penebusan dosa tidak boleh dibubuhkan kemenyan. Imamat 5 ayat 11. Korban penebusan dosa adalah sebuah bentuk pengakuan dosa di hadapan Tuhan dan bentuk kerendahan hati untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kemenyan dibuat dari getah tanaman jenis Boswellia. Untuk menghasilkan getah kemenyan, maka pohon akan dilukai hingga keluar getahnya, dan kemudian hasil dari getah tersebut akan dikeringkan. Getah ini biasanya dikenal dengan nama benzoid. Dalam bahasa Arab, kata benz berarti harum. Kata Ibrani untuk kemenyan adalah labona, yang berarti putih, merujuk pada warna getah yang kristal berwarna putih ataupun asap pembakaran ukupan. Untuk kemenyan yang digunakan oleh orang Israel kuno, mereka berasal dari sebagian kecil Arab, Afrika Utara, dan juga India. Dengan jalur perdagangan yang membentang dari India, Cina hingga ke Eropa yang melewati wilayah Timur Tengah, maka sangat tidak mengherankan bahwa kemenyan merupakan salah satu komoditas perdagangan yang penting dan sangat mahal saat itu. Perlu diketahui bahwa kemenyan bukan hanya penting karena berbau harum dan sebagai bahan utama parfum saja, namun juga mengandung berbagai khasiat untuk kesehatan. Sebagai contoh, kandungan kemenyan bisa digunakan untuk mengobati gusi bengkak dan juga luka herpes di mulut. Bahkan kemenyan yang dikombinasikan dengan bahan-bahan herbal yang tepat juga bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Bahkan kandungan dalam kemenyan juga bisa digunakan sebagai ekspektoran, yaitu membantu mengeluarkan dahak saat batuk. Dalam Natal ini kita diingatkan kembali melalui persembahan orang-orang Majus bahwa Yesus Kristus merupakan imam besar yang sudah ditentukan Allah dari semula untuk menjadi perantara bagi umat-umat yang berdosa untuk masuk dalam hadirat Tuhan, diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 15-16. Jadi mari kita merayakan Natal dengan sukacita, dengan mengingat bahwa melalui Yesus Kristus kita telah disucikan dan diperdamaikan dengan Allah. Mari bagikan kabar keselamatan ini kepada sebanyak mungkin orang, karena dunia sedang kehilangan pengharapan. Mereka sedang menghadapi keputusasaan. Namun, kita memiliki sebuah kabar baik, kabar pengharapan di dalam Kristus Yesus.